Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen mengucapkan salam seduluran buat sedulur-sedulur, sahabat-sahabat yang sudah subscribe, sudah bergabung di join di channel saya ini. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya banyak membuat konten yang berkaitan dengan kondisi perpolitikan di negara tercinta kita ini ya teman-teman. Yang sepertinya semakin hari kayaknya tensionnya ataupun konstelasinya semakin meningkat gitu kan, karena memang sampai saat ini sudah ada 2 calon presiden gitu kan, satu Anies Baswedan, satu Ganjar Pranowo, yang satunya lagi masih menunggu ya teman-teman. Dalam beberapa konten-konten yang saya bikin gitu kan, seringkali saya sebagai salah seorang orang yang berharap ya Anies Baswedan bisa sukses di Pilpres 2024, tentunya juga membuat konten-konten yang berkaitan dengan dukungan pada beliau gitu kan. Dan seringkali saya lihat tuh banyak sekali komen-komen yang negatif dan agak kurang sopan kalau menurut saya pribadi ya. Seperti dan arahnya itu semakin nggak jelas arah kritiknya gitu kan. Seperti kalau dulu intoleran, kemudian dekat dengan organisasi garis keras, kesininya mulai ada isunya orang non pribumi gitu kan. Kalau mau pilih, kita pilih yang pribumi. Semakin ada beberapa juga menyatakan bahwa beliau itu agen dari barat gitu kan, yang memang udah dipersiapkan, memang udah disiapkan oleh pihak barat gitu kan. Jauh sekali ya, yang dikatakan juga merupakan agen dari Yahudi gitu kan. Jadi kayaknya semakin kesana sini yang ya sebetulnya saya sendiri juga ngerasa aneh gitu kan, dari dibilangnya dia intoleran gitu kan, dengan politik identitas gitu kan, dikaitkan dengan politik identitas, sekarang juga dikaitkan dengan disiapkan oleh negara-negara barat gitu kan, merupakan boneka dari negara barat yang memang semakin jauh isunya kan. Yang sebetulnya itu juga gambarin semakin kesininya semakin pihak yang berusaha menyerang Anies Baswedan itu sebetulnya juga semakin bingung isu apa yang akan mereka gunakan untuk menyetop atau menghentikan popularitas Anies Baswedan yang sebetulnya semakin hari semakin naik gitu kan. Dan yang paling sering juga dikatakan bahwasanya cuman banyak omong, pinter omong doang katanya. Pinter omong doang enggak, yang penting kan kerja gitu kan. Jadi sampai seakan-akan gitu kan bahwasanya Anies Baswedan ini, kalau saya akui ya, kalau saya open mind, saya akui memang dalam menyusun kata-kata, kalimat ketika dia berkomunikasi itu susah, susah, sangat pas-pas, tepat-tepat sekali ya, rapi, tertata rapi, sehingga juga lawan bicaranya ataupun orang yang mengkritiknya pun susah cari celahnya untuk mencari kesalahan-kesalahan beliau, karena beliau itu sepertinya walaupun kesannya otomatis ya, nggak langsung keluar ketika beliau berkomunikasi ataupun ngomong mengadakan pidato itu, tapi kalau saya lihat susunan kalimat gitu kan, kalimat-kalimatnya itu pas-pas semua. Dan makanya orang-orang yang nggak suka sama beliau tambah mengatakan ya, orang yang bisanya pinter ngomong doang gitu kan, orang yang bisanya pinter ngomong doang, yang penting kan sekarang kerja gitu kan. Jadi sampai sedemikian anehnya gitu kan, sampai kemudian omongan ataupun kalimat-kalimat itu sepertinya nggak diperlukan gitu kan. Yang perlu memang kerja seakan-akan kan. Ya sebetulnya kalau menurut saya juga nggak sepenuhnya benar ya yang seperti itu. Dan Bapak Anies sendiri juga membuktikan bahwasannya nggak cuman beliau memang pintar di menyusun kata-kata atau kalimat ketika berpidato gitu kan, ketika berkomunikasi dengan orang lain, tapi beliau juga membuktikannya kan. Selama ini juga lewat pembangunan di Jakarta, beliau melewatinya 5 tahun dengan aman, tentram, dan semuanya juga berjalan dengan baik gitu kan. Dan kalau kita rujuk gitu kan, kalau kemudian sampai dinafikan kata-kata gitu kan, diutamakan lebih yang paling terpenting itu kerja, juga nggak seperti itu ya. Jadi digambarkan sendiri oleh Anies Baswedan bahwasannya juga beberapa tahun yang lalu, dari 2019 gitu kan, salah seorang the most
popular person in the world versi majalah Times itu adalah seorang anak kecil ya, usia 16 tahun gitu kan, seorang aktivis lingkungan hidup yaitu Greta Thunberg Greta Thunberg ini seorang anak kecil yang memang berasal dari Swedia, yang memang dari kecil dia menjadi seorang yang memang selalu mengkritisi pemimpin-pemimpin besar dunia ketika ada event-event besar yang di situ hadir para pemimpin dunia. Dia selalu datang dari semenjak dia kecil itu untuk melakukan protes kepada para pemimpin besar dunia gitu kan, bahwasanya pemimpin besar dunia itu juga kebanyakan cuman janji-janji dan nggak ada komitmen tentang masalah tentang lingkungan hidup ya. Masalah lingkungan hidup yang saat ini memang kita juga bisa rasain ya, yaitu pemanasan global efeknya gitu kan. Dan anak Thunberg ini dia anak yang memang belum bekerja ya, dia masih sekolah, bahkan beberapa kali dia melakukan mogok sekolah gitu kan. Dia masih berusia 16 tahun, belum mengerti kerja. Yang dia lakukan ketika ada pertemuan summit antara pemimpin-pemimpin besar dunia, di situ dia juga berpidato, mengungkapkan apa isi hatinya tentang janji-janji dan komitmen para pemimpin besar dunia gitu kan, dari beberapa negara gitu yang memang cuma nggak berkomitmen penuh tentang tentang komitmen untuk memperbaiki lingkungan hidup ya. Nah, ini seorang anak yang 16 tahun yang belum pernah bekerja, tapi kata-katanya, pidatonya terakhir dia berpidato di PBB juga kan, tentang lingkungan hidup gitu kan. Dia belum kerja tapi dia cuma mengungkapkannya dengan pidato, artinya dengan kata-kata gitu kan. Walaupun sebagian orang mengatakan itu sekedar kata-kata kan, artinya tapi kata-kata dia, kalimat-kalimat dalam pidato yang dia ungkapkan si anak Thunberg ini kan, bayangin bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi pola pikir para pemimpin dunia gitu kan, para presiden, perdana menteri dari berbagai belahan penjuru dunia gitu kan. Bagaimana kemudian dari dia sendirian, cuman dengan kata-kata atau kalimat dan pidato dia tanpa kerja, saya bilang ini kan, ternyata dari dia sendirian tentang perjuangan dia itu untuk memperjuangkan tentang reservasi daripada komitmen perbaikan lingkungan hidup gitu kan, aktivis lingkungan hidup. Sekarang banyak orang yang bergabung dengan dia, bergabung dengan anak Thunberg ini. Dulu sendirian, sekarang yang bergabung banyak sekali, bahkan sampai ribuan ya, aktivis lingkungan hidup yang mungkin sebagian dari anak-anak, orang dewasa sampai orang tua yang tergabung. Dulunya dia sendirian. Nah, di sini juga gambar ini artinya sebuah sekata-kata, kalimat ataupun pidato yang memang tersusun rapi, yang baik pun yang diungkapkan oleh seorang anak kecil usia 16 tahun yang memang belum tahu, belum bekerja ya, namanya masih ikut orang tuanya, juga sangat luar biasa ketika itu memang betul-betul tersusun rapi dan memang bisa tersusun rapi dan memang mengetuk hati orang banyak. Akhirnya menimbulkan banyak orang yang kemudian bergabung dengan anak Thunberg ini menjadi aktivis lingkungan hidup. Dan banyak juga pemimpin besar dunia dari berbagai penjuru dunia ya, pemimpin negara-negara dari seluruh belahan dunia ini juga akhirnya juga mulai memikirkan ya, terpengaruh oleh apa yang memang diungkapkan lewat pidato anak Thunberg ini sendiri. Jadi teman-teman, kalau ada kemudian orang mengatakan kata-kata juga nggak ada artinya gitu kan, cuman pinter ngomong gitu kan, kemudian nggak ada kerja, saya rasa juga itu nggak imbang. Jadi posisinya memang harus imbang ya, di antara memang kata-kata atau kalimat yang diungkapkan dengan pekerjaan pun harus imbang. Dan di sini Anies Baswedan memang lebih ya, kalau kita mau ngakui dia hebat dalam menyusun kata-kata, menyusun kalimat dalam beliau berkomunikasi ataupun berpidato. Dan tentunya juga bukan cuma kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang dia ucapin. Beliau selama menjabat menjadi gubernur DKI, ya DKI ya pembangunannya bagus ya teman-teman. Kemudian juga nggak ada yang dicurigakan orang yang memang kemudian dituduhkan kepada beliau politik identitas, nggak ada kan, nggak ada kerusuhan, nggak ada keributan, nggak ada ketegangan antar umat beragama selama beliau di DKI. Dan terbukti beliau pun juga
nggak ada kan melakukan tindakan-tindakan yang intoleransi. Begitu banyak yang menuduhkan kepada beliau, beliau itu melakukan politik identitas ataupun tokoh yang tidak intoleran gitu kan. Tapi kemudian pada orang-orang yang menuduh juga ditanyakan, selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, suruh memberikan satu contoh aja sebuah aktivitas ataupun suatu kejadian yang membuktikan bahwa Anies Baswedan itu intoleran. Sepertinya mereka juga kesulitan ya gitu kan. Saya lihat di beberapa wawancara gitu kan, banyak yang menanyakan tentang sikap Anies Baswedan dituduh sebagai tokoh-tokoh yang intoleran, yang dekat dengan organisasi garis keras gitu kan. Kemudian yang ditanya membalas gitu kan, coba berikan contoh satu aja selama Anies Baswedan itu menjabat menjadi Gubernur DKI, adakah suatu kejadian ataupun peristiwa yang bisa membuktikan bahwa Anies Baswedan itu tokoh yang intoleran dan tokoh yang memang menganut politik identitas dan juga tokoh yang dekat dengan organisasi-organisasi garis keras. Nah, tampaknya juga nggak ada yang bisa membuktikannya ya gitu kan. Dan banyak tuduhan-tuduhan yang lain kan, seperti mungkin selain intoleran kemudian juga terkait gitu kan, tersandung korupsi ataupun juga terkait hutang. Tapi sampai sekarang juga beliau juga alhamdulillah ya masih dalam pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua sepertinya nggak terbukti ya. Sekadar isu-isu yang mungkin saya pikir ya ada bagusnya memang kemudian kalau Anies Baswedan mengatakan bahwasanya kalau itu noise katanya nggak perlu direspon gitu kan. Kalau voice baru dia respon. Jadi kalau memang yang hal-hal yang bersifat bulian ataupun yang bersifat mendiskreditkan beliau, tampaknya beliau memang komitmennya nggak akan merespon. Dan efeknya luar biasa karena memang beliau itu terkesan nggak membalas ya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha menyerangnya dengan berbagai macam isu, yang isunya kesini semakin banyak banget ya teman-teman. Dari intoleran kemudian sekarang dianggap agen barat gitu kan. Alasannya karena beliau juga ada kemungkinan karena alasannya beliau S1-nya di S2-nya di sampai PhD-nya di barat di Amerika Serikat gitu kan. Kemudian disambung-sambungkan dengan banyak peristiwa gitu kan. Yang jelas itu semua kalau menurut saya cuma dugaan dan isu-isu yang memang nggak terbukti ya, nggak ada buktinya. Dan sebagai seorang yang berharap kalau negara kita mendapatkan yang terbaik, dan saya berharap juga Anies Baswedan nanti sukses maju menuju Pilpres 2024, ya nggak ada yang bisa saya lakukan hanyalah membantu beliau dengan media sosial yang saya punya, dan nggak lupa juga memanjatkan permohonan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena itu satu-satunya yang memang kekuatan yang bisa melindungi seorang hamba daripada gangguan daripada makhluk ciptaan Allah yang lain gitu kan. Salah satunya memang Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa banyak orang gitu kan, seberapa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian pengen menghambat sesuatu yang akan diberikan Allah kepada seseorang hambanya, sekalipun semua ciptaannya itu berusaha saling bantu-membantu, kalaupun itu memang udah kehendak Allah, insya Allah ya teman-teman menjadi kenyataan. Dan itu pun yang saya harapkan ya teman-teman. Semoga Bapak Anies Baswedan selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau insya Allah bisa sukses di Pilpres 2024. Dan andai pun kemudian beliau nggak menang, ya memang mungkin udah takdirnya gitu kan. Dan kita sebagai supporter hanya berharap supaya kemudian negara kita mendapatkan yang terbaik, baik itu mungkin Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Oke, gitu teman-teman. Terlepas dari itu, salam seduluran dari saya buat teman-teman semua, para subscriber yang udah subscribe di channel saya ini. Oke, matur nuwun.